ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين والبسنا لباس عزك يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembelajaran kita, dars kita pada kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq, karya dari Sayyid Abdullah Ibn Husain Ba'alawi. Dan kita telah sampai kepada pembahasan mengenai rukun-rukun salat. Ya, qala al-muallif rahimahullah taala, faslun arkanus salati sab'ata asyara. Arkanus salati sab'ata asyara. Rukun-rukun salat itu ada 17. Disebutkan oleh al-muallif bahwasanya rukun salat itu ada 17 jumlahnya. Al-awwalu, yang pertama, an-niyatu bil qalbi lil fi'li, yaitu niat dengan hati lil fi'li, untuk melakukan salat. Ya, lil fi'li, untuk melakukan perbuatan, maksudnya salat. Wa yu'ayyidu dzatas sababi wal waqti. Kemudian dia menentukan dzatas sabab, sebab yang menjadikan ia melaksanakan salat tersebut, wal waqti, dan juga waktunya. Wa yanwil fardiyata fil fardi, dan dia berniat dengan menghadirkan niat fardiyah, dengan menyebutkan niat fardiyah, kewajiban, ya, fil fardi, dalam sholat yang wajib. Jadi di sini rukun yang pertama yang ada pada rukun sholat adalah niat. Niatnya dilakukan di dalam hati, dan ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi dalam menghadirkan niat sholat, yaitu disebutkan oleh uh, ulama bahwasanya niat sholat itu syaratnya ada tiga. Niat sholat itu syaratnya ada tiga. Yang pertama adalah al-qasdu. Al-qasdu yaitu maksud. Ya, al-qasdu maksudnya qasdul fi'li. Ya, maksud untuk melakukan perbuatan yang ia niatkan. Dalam konteks ini adalah sholat. Yang kedua adalah at-ta'yin. Ta'yin, penentuan. Ya, hendaknya kita menentukan jenis sholat yang kita lakukan. Ya, baik penentuannya dengan sabab, ya, sabab atau sebab yang menyebabkan ia melaksanakan sholat tersebut, atau dengan waktu, atau dengan waktu. Kemudian yanwil fardiyah, kemudian dia juga menyebutkan al fardiyah, ya, eh, sholat dalam maksud sholat al sholat yang wajib, sholat yang fardu. Apabila ia melaksanakan sholat fardu, apabila ia melaksanakan sholat fardu, maka dia harus menghadirkan niat fardiyah juga. Nah, itulah rukun atau syurut dalam niat sholat yang harus dipenuhi. Nah, oleh karena itu, supaya kita dalam berniat untuk sholat fardu ini tidak salah dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh para ulama tadi, ya, makanya para ulama itu memberikan contoh niat yang tepat, niat eh, yang mujzi, ya, niat yang mujzi atau yang eh,
yang memenuhi syarat-syarat niat yang tadi disebutkan. Nah, contohnya seperti niat usolli fardhu zuhri misalnya. Usolli fardhu zuhri. Itu niat yang paling pendek, cukup dan sah niatnya. Dan sah niatnya. Dikarenakan terpenuhi tiga syarat niat tadi. Usolli fardhu zuhri. Usolli di sini itu merupakan qasdul fi'li. Sedangkan fardhu di sini niat fardiyah, menghadirkan niat fardiyah. Kemudian az-zuhri di sini kita menghadirkan ta'yin, menghadirkan ta'yin yaitu ta'yin untuk atau penentuan yaitu salat zuhur. Penentuan dengan waktu. Afwan, ya penentuan dengan waktu. Nah, jadi seperti yang dijelaskan oleh al-muallif ya bahwasanya wa yu'ayyidu dzatas sababi wal waqti, bisa mentayin dengan sabab apabila sholatnya itu yang memiliki sebab dan juga dengan waktu. Nah, kalau sholat yang 5 waktu itu biasanya kita mentain dengan waktu, ya, mentain dengan waktu. Misalnya kayak usolli fardhu subhi, usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri, usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya. Nah, namun untuk sholat yang memiliki sebab biasanya ini ada di sholat-sholat sunnah. Contohnya sholat istisqa misalnya. Maka dia menghadirkan data sebab, ya, sebabnya, sholat yang data sebab, yang memiliki sebab, karena istisqa itu sholat yang dilaksanakan oleh kaum muslimin dikarenakan memiliki sebab, walaupun sebabnya mutaakhir sholat istisqa. Nah, jadi seperti ini contohnya, usolli sholat al-istisqa, usolli sholat al-istisqa, ya, jadi hanya menghadirkan niat al-qasad, kemudian juga ta'yin, ya, ta'yin. Ustaz, kenapa kok tidak ada niat fardiyah di sana? Kenapa tidak ada fardiyah? Dikarenakan sholat istisqa itu hukumnya sunnah. Sedangkan kalau sholat sunnah itu tidak diperlukan untuk niat al-fardiyah atau niat nafliyah. Nah, itu tidak disyaratkan. Kalaupun misalnya dia mau mendatangkan nafliyah misalnya, ya silakan. Tapi tidak disyaratkan. Misalnya, dia mengatakan usolli sunnatas sholatil istisqa. Usolli sunnatul istisqa misalnya. Nah, maka nggak apa-apa sah, tapi tidak diwajibkan atau tidak disyaratkan. Tidak diwajibkan atau tidak disyaratkan. Nah, nah kemudian dijelaskan oleh uh, Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi di dalam kitabnya Mirqatus Shahih Tasdiq bahwasanya selain tadi ya syurut, ada kewajiban, ada dua kewajiban yang harus dipenuhi dalam hal niat sholat. Yang pertama adalah muqaranatun takbir, yaitu hendaknya kita menghadirkan niatnya itu berbarengan dengan takbir. Hakikatan, ya, secara hakikat, bi an yastahdira fi'la salati wa iqa'i qasdiha wa niyatil fardiyati ma'al hamzatil jalalati ila tamamir ra'i min akbar, yaitu dengan menghadirkan kegiatan-kegiatan sholat, ya, fi'lus sholah, kegiatan-kegiatan sholat, rangkaian kegiatan dalam sholat di dalam hati kita, dan juga kita menghadirkan niat tersebut dan juga niat fardiyahnya itu berbarengan dengan hamzah dalam lafaz jalalah, dalam lafzul jalalah, yaitu Allah, ya, jadi jadi dari hamzah Allah, ya, itu sampai kita mengucapkan ro dalam Allahu akbar, dalam akbar. Jadi itu merupakan tempat di mana kita tuh menghadirkan niat dari hamzah dalam Allah sampai ro dalam akbar. Jadi tidak boleh kita menghadirkan niat
di dalam sholat di luar dari eh, takbiratul ihram ya, dari takbiratul ihram tersebut. Sehingga kita menghadirkan niat ketika kita mengucapkan Allahu Akbar ya. Kita ingin mengucapkan Allahu Akbar ketika kita mengucapkan hamzah dari Allah, Allah, maka kita langsung eh, menghadirkan niat, menghadirkan niat. Nah, ini merupakan mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Dikarenakan seperti yang telah kita pelajari bahwasannya niat itu merupakan suatu amalan hati yang disertai dengan atau dibarengi dengan perbuatan yang ia niati, ya. Sebagaimana yang telah kita pelajari dalam masalah wudhu, ya ketika kita niat wudhu maka kita menghadirkan niatnya berbarengan dengan kita mengusap bagian pertama, ya, mengusap bagian pertama dalam rukun wudhu yaitu wajah, ya, dalam rukun wudhu yaitu wajah. Begitu juga dengan sholat, kita menghadirkan niat sholat itu ketika kita melakukan rukun pertama dalam sholat. Ketika kita melakukan rukun pertama dalam sholat yaitu takbiratul ihram. Ketika kita takbiratul ihram maka kita di sana menghadirkan niat, yaitu di antara hamzahnya Allah sampai ro-nya akbar. Jadi makanya di dalam mazhab Syafi'i itu disunahkan untuk mengucapkan takbirnya itu terutama dalam lafzul jalalah ya Allahu Akbar, ya itu agak dipanjangkan Allahu Akbar gitu, supaya kita memiliki waktu untuk menghadirkan niat sholat kita secara sempurna seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kewajiban yang kedua adalah yaitu istishabun niyati dzukron hatta yafrugha minat takbir, yaitu hendaknya kita eh, menghadirkan niat tersebut sepanjang takbiratul ihram, ya, sepanjang takbiratul ihram kita senantiasa menghadirkan niat tersebut dari pertama kali kita mengucapkan takbiratul ihram sampai kita selesai mengucapkan takbiratul ihram. Nah, jadi di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya niat sholat itu tidak sah apabila ia meniatkannya sebelum ia melaksanakan takbiratul ihram. Ya, sebagaimana kalau ada seseorang yang ingin sholat kemudian dia menghadirkan sholat sebelum dia takbiratul ihram, ya, sebelum dia takbiratul ihram. Misalnya seperti dia talafut biniyah. Namun dengan dia talafut biniyah, dia menganggap hal itu sudah cukup tanpa menghadirkan niat di dalam hatinya ketika dia sedang takbiratul ihram. Maka sholatnya tidak sah. Namun apabila ia melaksanakan atau melakukan talafut biniyah, namun itu hanya sebagai pembantu bagi dirinya untuk menghadirkan niat, kemudian ia menghadirkan niat sholat ketika ia melaksanakan takbiratul ihram, maka itu sholatnya sah, ya, maka sholat tersebut sah. Apalagi ketika seseorang menganggap atau mengira bahwasannya ia telah cukup melakukan wudhu dari rumah dan melangkahkan kaki ke masjid dan menganggap hal tersebut adalah bentuk niat ia untuk melaksanakan sholat wajib. Nah, maka ini merupakan pendapat yang keliru dan menyelisihi pendapat mayoritas banyak ulama, terutama ulama-ulama madhab. Dikarenakan hal tersebut bukanlah terhitung ke dalam niat, namun terhitung sebagai azm, terhitung sebagai azm atau tekad untuk melaksanakan sholat, tidak terhitung sebagai niat, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Selanjutnya, ya, disebutkan bahwasanya rukun yang kedua adalah wa yaqulu bihaitsu yusmi'u nafsahu, dan dia
mengucapkan seraya ia eh, mendengarkan ucapan tersebut untuk dirinya, kakul di ruknin kauliin, seperti rukun-rukun kauli yang lain, ya, rukun-rukun yang sifatnya ucapan yang lain. Allahu Akbar, ya, yaitu Allahu Akbar, atau kita menyebutnya takbiratul ihram, ya. Wa huwa tsani arkaniha, yaitu dia rukun yang kedua. Nah, maksudnya di sini adalah yang kedua dari rukun salat, yaitu ia mengucapkan takbiratul ihram seraya ia memperdengarkan dirinya dengan ucapan takbiratul ihram tersebut, sebagaimana rukun-rukun qauli dalam sholat yang lainnya. Jadi dalam sholat itu ada beberapa rukun yang sifatnya qauli atau ucapan, seperti takbiratul ihram, ya, ya, kemudian membaca al-fatihah termasuk rukun qauli, kemudian juga sholat atau salawat kepada Nabi di dalam tahiyat, ya, kemudian tasyahud yang kedua. Nah, itu merupakan rukun qauli dalam sholat. Dan kemudian salam, ya, salam yang pertama. Nah, kemudian dalam takbiratul ihram juga harus terpenuhi beberapa syarat yang dijelaskan oleh para ulama. Bahkan syaratnya ini lebih banyak daripada syarat niat. Yang perlu diperhatikan dalam kita mengucapkan takbir dalam takbiratul ihram. Mungkin kelihatannya sederhana ya. Ustadz, kok kenapa syaratnya eh, disebutkan oleh para ulama? Bahkan di sini dijelaskan ada 15 syarat yang harus terpenuhi dalam kita mengucapkan takbiratul ihram. Ustadz, kenapa banyak banget syaratnya sampai ada 15? Padahal sangat mudah untuk kita mengucapkan lafaz takbir. Allahu Akbar, udah gitu doang, ya. Namun para ulama tidaklah menganggap ilmu itu sepele, ya. Walaupun kelihatannya mudah, namun para ulama telah menjelaskan bahwasannya jangan sampai ada suatu hal yang keliru, apalagi yang berkaitan dengan rukun sholat seperti takbiratul ihram, walaupun hanya kesalahan kecil, namun akibatnya fatal, yang membuat sholatnya tidak sah. Oleh karena itu, para ulama telah mewanti-wanti, ya, mewanti-wanti bahwa jangan sampai ketika kita mengucapkan takbiratul ihram kita terjatuh ke dalam kesalahan yang akan disebutkan nanti, ya. Yaitu syarat yang pertama adalah hendaknya ia mengucapkan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Hendaknya ia mengucapkan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri tegak, ya, tidak dalam keadaan uh, setengah berdiri tegak, misalnya seperti seorang yang sedang membungkuk, ya, hampir mau ruku. Nah, hendaknya dia mengucapkannya ketika ia sedang berdiri tegak, Allahu Akbar, ya, bukan dalam keadaan selain itu. Misalnya ada orang masbuk misalnya. Nah, ini sering kejadian di masyarakat kita, ya. Ketika ada seseorang yang masbuk, nah, kemudian dikarenakan ia ingin mengejar rokaat, ya, ingin mendapatkan rokaat, dan dia berusaha untuk mendapatkan ruku bersama imam, maka ia melakukan takbiratul ihram dengan cepat, sehingga dia tidak eh, sehingga dia tidak merasa bahwasannya dia telah melakukan takbiratul ihram dalam keadaan tidak berdiri dengan sempurna, sehingga dia terburu-buru dalam menghadirkan takbiratul ihram, sehingga dia menghadirkan takbiratul ihram ketika dia sambil turun dalam keadaan ruku, ya, sambil menurunkan badannya untuk sekalian melakukan ruku, seperti Allahu Akbar, kemudian dia takbir lagi untuk ruku. Nah, maka kalau ada orang yang melakukan hal ini, maka sholatnya tidak sah, dikarenakan dia tidak memenuhi syarat rukun takbiratul ihram, yaitu yang pertama berdiri, ya,
ketika kita ingin melafalkan takbiratul ihram. Kemudian yang kedua, isma'u nafsihi biha, yaitu memperdengarkan memperdengarkan dirinya dengan takbiratul ihram tersebut. Sehingga ketika dia mengucapkan takbiratul ihram, dia benar-benar mengucapkannya walaupun sir, ya. Allahu Akbar. Bukan dalam hati, ya, bukan di dalam hati, namun benar-benar diucapkan. Bukan ya tanpa menggerakkan bibirnya ya untuk mengucapkan takbiratul ihram. Maka apabila ada orang yang melakukan hal tersebut, maka sholatnya tidak sah. Hendaknya dia melakukan takbiratul ihram dengan memperdengarkan dirinya dengan lafaz takbiratul ihram. Allahu Akbar, seperti itu. Tidak mengucapkannya dan atau tidak menghadirkannya hanya dalam hati saja. Nah, kemudian selanjutnya syarat takbiratul ihram yang ketiga adalah hendaknya dia membaca atau mengucapkan takbiratul ihram dengan menggunakan lafzul jalalah. Dengan menggunakan lafzul jalalah. Apa itu lafzul jalalah? Yaitu lafaz Allah, ya, sebagaimana yang telah dijelaskan, lafzul jalalah adalah lafaz Allah. Jadi tidak boleh kita mengganti takbiratul ihram kita dengan selain lafzul jalalah. Misalnya kita mau mengganti Ar-Rahmanu Akbar atau misalnya Ar-Rahim Akbar atau uh, Rabbul Alamin Akbar. Nah, kalau ada orang yang melakukan takbiratul ihram seperti itu, maka sholatnya tidak sah. Maka sholatnya tidak sah dikarenakan dia tidak mendatangkan rukun takbiratul ihram yang ketiga, yaitu menggunakan lafzul jalalah. Jadi tidak boleh kita mengganti lafaz Allah dengan lafaz yang lainnya, walaupun itu dengan asmaul husnanya Allah. Walaupun itu dengan asmaul husnanya Allah, maka kita tidak boleh menggantinya dengan yang lainnya. Hanya boleh menggunakan lafzul jalalah. Yang keempat yaitu, dan akbarnya kita tidak boleh menggantinya dengan suatu hal yang lain. Ya, misalnya kita ganti Allahu Arham, ya, Allah Maha Penyayang, bukan Allah Maha Besar, ya, bukan Allahu Akbar, tapi Allahu Arham. Maka tidak boleh kita mengganti akbar dengan yang lain. Allahu, misalnya yang lainnya Allahu uh, Allahu Aqdar, misalnya, ya, Allah yang Maha berkehendak, misalnya Allah yang Maha mampu. Kemudian misalnya Allahu Absar, Allah yang Maha melihat, misalnya dengan menggunakan kata absar. Atau asma, misalnya, ya, asma, Allah Maha mendengar, Allah yang paling Maha mendengar. Maka tidak sah sholat seorang hamba ketika ia takbir menggunakan lafaz tersebut. Yang kelima, syaratnya adalah dan hendaknya dia menggunakan bentuk wazan dalam bahasa Arab atau pola kalimat dalam bahasa Arab akbar, ya, akbar, yang disebut dengan isim tafdil, ya, yang disebut dengan isim tafdil dalam ilmu bahasa Arab. Tidak boleh dia menggunakan kata yang lain. Contohnya misalnya mengganti akbar dengan hal yang lain. Misalnya seperti Allahu kabirun. Allahu kabirun. Tidak boleh, ya, mengganti lafaz akbar dengan kabir, walaupun mungkin maknanya sama, besar, ya, tapi itu tidak sah atau eh, tidak membuat sholat kita itu menjadi sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita mengucapkan dengan lafaz akbar, yaitu dengan wazan af'al akbar, ya, menggunakan isim tafdil. Kemudian yang keenam adalah dan hendaknya dia mengucapkannya menggunakan bahasa Arab.
dan hendaknya ia mengucapkannya dengan menggunakan bahasa Arab. Ya Allahu Akbar. Ustaz, itu kan memang bukannya bahasa Arab. Iya benar itu bahasa Arab. Namun mungkin bisa jadi ya, bisa jadi ada kemiripan dengan bahasa yang lain. Contohnya misalnya, mungkin dalam bahasa lain itu eh, misalnya mereka agak sulit untuk mengucapkan Allahu Akbar. Misalnya ada bule lah baru masuk Islam, dia nggak bisa mengucapkan Allahu Akbar. Jadi dia mengucapkan menggunakan logat atau bahasa versi bahasa mereka, ya. Nah, maka tidak sah, ya, maka tidak sah sholatnya, ya, ketika ia menggunakan lafaz Allahu Akbar itu selain dengan bahasa Arab. Atau misalnya diterjemahkan secara harfiah. Misalnya kita orang Indonesia, kita mengaku bahwasanya Allahu Akbar itu kan bahasa Arab, berarti kita nggak nasionalis dong. Maka kita ubah aja lafaznya menjadi Allah Maha Besar. Ya, kita sholat dengan menggunakan eh, takbir seperti itu, Allah Maha Besar. Maka sholatnya nggak sah. Dan di zaman dulu sempat ada, ya, ada golongan, ya, beberapa orang di kampung itu mereka memproklamirkan bahwasannya mereka akan sholat menggunakan bahasa Indonesia dikarenakan kita tinggal di Indonesia. Jawabannya tidak sesimpel itu, ya. Bahwasanya agama Islam ini itu bukan agama perwilayah. Agama Islam ini agama universal yang diajarkan langsung, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita berkreasi atau menganggap baik suatu hal yang padahal hal tersebut tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu tidak boleh kita, ya, dalam lafaz takbir aja mungkin secara logika bisa masuk akal diterima, tapi tidak dengan wahyu. Dikarenakan tidak ada satu dalil pun yang membolehkan hal tersebut. Namun para ulama memberikan keringanan, ya, keringanan bagi seseorang yang mungkin baru masuk Islam, kemudian dia belum belajar, ya, cara mengucapkan takbiratul ihram, ya, cara mengucapkan Allahu Akbar yang baik dan benar. Namun ketika dia masuk Islam, dia tidak sempat, tidak ada waktu dikarenakan sempitnya waktu sholat, ya, sehingga tidak membuat ia sempat untuk belajar bagaimana cara mengucapkan takbiratul ihram yang benar. Maka di sini dibolehkan oleh eh, para ulama, sebagian ulama seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami membolehkan seseorang untuk mengucapkan takbiratul ihram dengan bahasa mereka. Hanya dalam keadaan seperti itu, tidak dalam keadaan yang lain. Misalnya ada bule masuk Islam pada jam 18.30 misalnya, 18.30 atau ya 18.40 deh, ya, 18.40 mendekati waktu Isya. Ketika ia masuk Islam, maka tentu sudah wajib baginya untuk melaksanakan sholat lima waktu. Maka kemudian dia wudhu, ya, mengangkat hadas atau dia mandi dulu kalau misalnya dia ingin mandi, kemudian dia melakukan toharoh, setelah itu dia ingin melaksanakan sholat. Nah, di dalam hal ini, ya, dia tidak mampu untuk mengucapkan takbiratul ihram dengan bahasa Arab. Padahal waktu sholat maghribnya itu udah dikit lagi keluar, sedikit lagi habis waktunya, ya, sampai masuk waktu Isya. Maka dalam keadaan ini dibolehkan bagi bule tadi untuk mengucapkan takbir, ya, takbiratul ihram dengan menggunakan bahasa yang ia gunakan sehari-hari, yang telah ia kuasai. Contohnya bahasa Inggris misalnya, ya. Nah, maka boleh dia mengucapkan takbiratul ihram dengan menggunakan bahasa Inggris untuk melaksanakan sholat maghrib sebelum keluar waktunya. Nah, hanya pada keadaan seperti inilah dibolehkan bagi seorang itu untuk mengucapkan takbiratul ihram menggunakan bahasa masing-masing. Adapun selain ini tidak dibolehkan. Nah, maka wajib bagi sebulan tadi setelah ia melaksanakan sholat maghrib,
untuk mempelajari bagaimana cara mengucapkan takbiratul ihram dengan baik dan benar. Nah, ya kemudian selanjutnya ya syarat yang ketujuh yaitu hendaknya dia mengedepankan lafaz Allah dari lafaz takbir. Dia mendahulukan lafzul jalalah dari lafaz takbir. Tidak boleh dia mengucapkan takbir di balik akbar Allah, akbar Allah seperti itu. Tidak boleh. Hendaknya dia mengucapkannya Allahu Akbar. Tidak boleh dibalik. Yang kedelapan, ya, tidak boleh memanjakan hamzah pada lafzul jalalah. Tidak boleh memanjangkan hamzah pada lafzul jalalah. Contohnya Allahu Akbar. Tidak boleh. Ya, barang siapa yang mengucapkan takbir seperti itu, maka sholatnya tidak sah. Dikarenakan itu merubah makna. Ya, yang seharusnya kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ketika kita memanjangkan mat pada lafaz Allah, maka maknanya menjadi berbeda. Seakan-akan kita mempertanyakan apakah Allah Maha Besar atau bukan. Ya, maknanya adalah apakah Allah Maha Besar menjadi bentuk pertanyaan, bukan pernyataan. Kalau kita memanjangkan hamzah pada lafaz Allah. Allahu Akbar. Nah, maka sholatnya tidak sah. Kalau ia mengucapkan takbiratul ihram dengan seperti itu. Kemudian yang ke-9 yaitu adamu maddil ba min akbar. Tidak boleh memanjangkan huruf ba pada akbar. Tidak boleh dia mengucapkan Allahu Akbar. Tidak boleh. Allahu Akbar. Karena artinya itu berbeda dengan akbar. Artinya berbeda dengan akbar. Akbar kalau dengan memanjangkan ba ya dengan mat tabi'i itu berasal dari kata kabrun ya. Jamaknya akbar. Artinya gendang ya, artinya gendang. Maka sholat tidak sah kalau dia mengucapkan takbir seperti itu. Allahu Akbar. Nah, maka sholatnya tidak sah. Kemudian yang ke-10 ada mutasydidil ba min akbar. Enggak boleh kita mentasydidkan ba pada lafaz akbar. Mungkin kelihatannya sederhana tapi banyak orang yang terjatuh dalam hal ini ya. Seperti misalnya yang mengucapkan takbir seperti Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar gitu. Ya, kalau mungkin kita sering dengar ya video lucu diawali dengan sound seperti itu. Misalnya ya banyak lah ya video-video lucu itu ya. Dan ketika kita dengar lafaz takbirnya seperti itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu bayi ditasydid. Nah, maka barang siapa yang mengucapkan seperti itu, maka sholatnya tidak sah. Yang benar tidak ada tasydid dalam huruf ba. Kemudian selanjutnya yang ke-11 ada muziyadati wawin sakinatin au mutaharrikatin baina kalimataiha. Tidak boleh ada huruf waw yang nyelip ya di antara lafaz Allah dan juga lafaz akbar. Ya, baik itu wawnya itu sukun harokatnya atau fathah misalnya. Contohnya Allahu Akbar ya, punya panjang. Allahu Akbar dengan menambah satu huruf waw dalam lafaz Allah tadi. Atau misalnya nih juga yang sering terjadi di masyarakat kita ketika mengucapkan takbir bukannya pakai hamzah dalam mengucapkan akbar tapi pakai waw. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Atau Allahu wa Akbar. Allahu wa Akbar. Allahu wa Akbar. Ya. Itu banyak sekali kita temukan bahkan orang-orang yang mungkin sudah belajar agama itu mengucapkan takbirnya itu seperti itu. Allahu Akbar dengan menggunakan waw di tengah-tengah. Nah, maka barang siapa yang mengucapkan takbiratul ihram seperti itu kembali lagi sholatnya tidak sah. Selanjutnya ya, kemudian yang ke-12
Ya, tidak boleh ada domir ya atau kata ganti dalam bahasa Arab, kata ganti huwa ya yang terselip di dalam kalimat Allahu Akbar ya, dalam kalimat takbir tadi, takbiratul ihram. Ya, tidak boleh ada kalimat Allahu huwa akbar. Ada huwanya di sana. Nah, mungkin kita secara eh, sekilas ya tidak mungkin gitu kita menambahkan lafaz huwa dalam lafaz takbir Allahu huwa akbar. Namun kalau kita mengucapkannya secara cepat ya atau terburu-buru misalnya, kadang kita tidak terasa gitu, tidak sengaja mengucapkan lafaz huwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, itu kadang membuat kita tuh seakan-akan lalai dari sholat kita, bahkan membuat sholat kita tidak sah dikarenakan kita tidak mengucapkan lafaz takbiratul ihram dengan semestinya. Seperti itu. Kemudian yang ke-13 adalah tidak boleh ya kita meng, mewakafkan antara lafaz Allah dan lafaz akbar. Misalnya kita mengucapkan Allah, kemudian kita diam, diamnya lama, baru kita mengucapkan akbar. Nah, nggak boleh kita memutus atau menyelipkan wakaf pada lafaz Allah di antara lafaz Allah dan juga lafaz akbar. Allah, kemudian kita berhenti beberapa waktu lamanya kemudian diucapkan akbar. Nah, maka tidak sah takbiratul ihram semacam itu. Yang ke-14 ya, dukul waktu sholat ya, hendaknya kita mengucapkan lafaz takbiratul ihram ketika waktu sholat telah masuk. Tidak boleh kita mengucapkan lafaz takbiratul ihram sementara waktu sholat yang kita ingin sholat itu belum masuk waktunya ya, masih di luar waktu sholatnya. Nah, kemudian yang terakhir yang ke-15 adalah iqa'uha bijami huruf ya ba'da istiqbalil wajib. Hendaknya ia mengucapkan takbiratul ihram itu ketika dia menghadap kiblat ya dalam mengucapkannya. Jadi ketika kita mengucapkan lafaz Allahu Akbar ya, ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, hendaknya kita telah menghadapkan diri kita ke arah kiblat. Nah, bukan kita mengucapkannya ketika kita tidak menghadap kiblat. Nah, barang siapa yang mengucapkan takbir ketika ia tidak mengarahkan dirinya dan menghadapkan dirinya ke arah kiblat, maka takbiratul ihramnya tidak sah. Nah, itu tadi ya 15 syarat takbiratul ihram yang disebutkan oleh para ulama. Nah, nah kemudian rukun yang ketiga dalam rukun salat adalah al-qiyamu fil fardhi lil qadir. Berdiri ya dalam salat yang fardu. Berdiri dalam salat yang fardu lil qadir bagi orang yang mampu. Nah, ya jadi banyak juga orang yang keliru dalam memahami berdiri di dalam sholat yang wajib. Ya, kadang seseorang itu bermudah-mudahan, misalnya ketika seseorang sedang sakit dan dia tidak apa namanya, dan dia tidak mampu untuk sholat dengan berdiri, ya. Namun dia mampu untuk melakukan hal-hal lain dalam keadaan berdiri. Seakan-akan dia menggambarkan dirinya itu tidak mampu berdiri hanya ketika dalam sholat. Namun ketika dalam kegiatan lain misalnya dia mampu dalam berdiri melaksanakannya, melakukannya, bahkan dia berjalan dengan dalam keadaan berdiri. Nah, jadi kita tidak boleh bermudah-mudahan ketika kita masih mampu untuk berdiri, maka hendaknya kita melaksanakan sholat dengan berdiri. Namun ketika kita tidak mampu sama sekali, ya, tidak apa namanya, tidak bisa tidak bisa sama sekali untuk melaksanakan sholat dengan berdiri, maka barulah turun rukhsah untuk sholat sambil duduk. Untuk sholat sambil duduk. Nah,
Nah, jangan kita beranggapan bahwasannya kan di dalam hadis boleh kalau sholat yang berdiri ya kemudian dia sholatnya duduk maka pahalanya berkurang. Kemudian kalau dia bisa sambil duduk namun dia sholatnya berbaring, pahalanya berkurang lagi. Nah, seakan-akan dalam hadis tersebut memberikan pilihan bagi seseorang yang ingin sholat, apakah ia sholat mau berdiri atau duduk atau sambil berbaring. Jawabannya adalah hal ini hanya khusus ya diberikan untuk sholat sunnah, bukan sholat wajib. Adapun dalam sholat wajib, maka wajib hukumnya sholat sambil berdiri. Tidak boleh sholat sambil duduk kecuali jika ada uzur. Kecuali jika ada uzur. Dan kita tidak boleh bermudah-mudahan ya. Selama kita masih mampu berdiri, maka hendaknya kita sholat sambil berdiri. Jangan sampai kita sholat dalam keadaan duduk, namun dalam hal yang lain kita bisa melakukannya sambil berdiri. Nah, khawatir ya, dikhawatirkan sholat kita tidak sah. Dikhawatirkan tidak sah sholat kita. Kecuali memang kita benar-benar sakit gitu ya, benar-benar tidak mampu untuk berdiri, maka dibolehkan sholatnya dalam keadaan duduk. Nah, kemudian ya yang keempat adalah qiraatul Fatihati bil basmalati wa tasydidati, ya, membaca Al-Fatihah. Ya, rukun yang keempat adalah membaca Al-Fatihah dengan basmalah. Nah, ya, di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, basmalah dalam Al-Fatihah itu termasuk bagian dari Al-Fatihah. Termasuk bagian dari Al-Fatihah. Nah, maka tidak boleh kita apa namanya memudah-mudahkan ya, memudah-mudahkan dengan eh, menganggap bahwasanya dengan alasan ada mazhab lain yang mengatakan bahwasanya basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, kemudian kita mengikuti pendapat mazhab tersebut dan kita menyelisihi pendapat mayoritas masyarakat kita yang bermazhab Syafi'i. Nah, karena hal ini berkaitan dengan sah atau tidaknya sholat seseorang. Kalau sekiranya kita menjadi imam dalam masjid atau musola yang mayoritas di sana bermazhab dengan mazhab al-Imam Syafi'i, maka janganlah kita egois dengan apa namanya memilih pendapat yang menurut kita bacaan basmalah itu bukan termasuk dari Al-Fatihah. Nah, ini merupakan tindakan yang tidak bijaksana dan bahkan bisa jadi memicu keributan di antara masyarakat. Oleh karena itu tidak apa-apa ya. Bahkan untuk ulama yang mengatakan bahwasannya basmalah itu tidak wajib, ya berarti secara hukum hanya tidak wajib. Namun apakah boleh dia membawakannya dalam sholat? Ya tidak apa-apa. Membaca Al-Fatihah dengan basmalah tidak salah sama sekali. Dan apalagi ini berkaitannya dengan sah atau tidaknya sholat seseorang. Maka hendaknya kita membaca Al-Fatihah dengan basmalah. Kemudian tasdidat ya, dan juga dengan tasdidnya. Hendaknya kita memperhatikan ya setiap tasdid dalam Al-Fatihah. Kemudian juga dengan wa muwalatiha ya, dan juga tidak boleh kita uh, memberikan jeda waktu antara satu ayat dengan ayat yang lainnya dengan waktu yang panjang. Misalnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita diam, ya diam yang lama. Habis itu baru kita melanjutkan Alhamdulillahirrabbilalamin, diam lagi dengan waktu yang lama, kemudian baru kita membaca Ar-Rahmanirrahim. Nah, maka ini tidak diperbolehkan. Hendaknya kita mualah, ya, mualat yaitu senantiasa senantiasa uh, berkesinambungan dalam membaca surat Al-Fatihah. Kemudian watartibiha, dan juga tartib ya sesuai dengan susunan ayatnya. Tidak boleh ayat ke-7 kita majukan dan kita mundurkan ayat pertama. Tidak boleh. Wa ikhrajul hurufi min makharijiha, dan juga mengeluarkan huruf-huruf yang ada pada surat Al-Fatihah sesuai dengan makhraj hurufnya. Wa adamul lahnil mukhil bil ma'na, dan tidak boleh kita mengucapkan ya, atau terjatuh dalam lahan yang mukhil ya, atau lahanun jali yang dapat merubah makna.
Wa yahrumu lahnul ladzi lam yukhil, dan haram hukumnya jatuh jatuh kepada lahan yang tidak mukhil ya, atau tidak merusak maknanya, seperti lahan khofi misalnya ya. Nah, wala ya betul, dan juga tidak membatalkan sholat kalau kita terjatuh dalam lahan khofi. Nah, lahan khofi itu adalah lahan yang tidak merusak makna, sedangkan lahan jali adalah lahan yang dapat merusak makna. Misalnya ketika kita terjatuh dalam lahan jali, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, namun haknya kita ganti dengan ha, haknya kita ganti dengan ha, yang seharusnya ha itu keluar hurufnya dari pertengahan ya tenggorokan, namun kita ganti dengan ha yang keluarnya itu dari ujung tenggorokan, maka sholatnya tidak sah ya, dikarenakan dia salah dalam mengeluarkan huruf ya, dan tidak sesuai dengan makrosnya, bahkan merubah makna pula. Yang tadinya alhamdu itu artinya segala puji bagi Allah, berubah menjadi alhamdu, kecelakaan bagi Allah Subhanahu wa taala ya, kecelakaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salamata wal afiyah. Nah, ya, mungkin ini saja ya yang dapat kita bahas dalam pertemuan kita kali ini, dan masih panjang mengenai rukun-rukun sholatnya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kita akhiri dengan menutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, silakan. Atau tidak, kita tutup. Nah, ya, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, ya, kita tutup sampai sini. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah hadir. Jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan duduknya kita dalam majelis ini mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi memberat timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Wa yakum wajadakumullah khairan. Izin keluar ya.